Tidak semua janda ingin ditemani. Sebagian hanya ingin tenang. Namun Rania belajar satu hal setelah kehilangan suaminya. Kesepian bukan datang karena rumah terlalu sepi, melainkan karena hati terlalu lama menutup pintu. Dan ketika seseorang akhirnya mengetuk, Rania tidak tahu apakah ia siap membukanya, atau justru akan kembali terluka untuk kedua kalinya. Pagi datang perlahan di rumah kecil Rania. Cahaya matahari menyelinap melalui celah jendela kayu yang sudah mulai kusam. Ia bangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena ada pekerjaan penting, melainkan karena tidurnya tak lagi nyenyak. Rania menyapu halaman dengan gerakan pelan. Setiap gesekan sapu dengan tanah terdengar jelas. Sunyi, terlalu sunyi. Dulu, suara langkah suaminya sering menemani pagi. Sekarang, hanya ada kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Setelah menyapu, Rania masuk ke dapur. Ia menyalakan kompor, merebus air, lalu menyeduh kopi. Aroma pahit itu memenuhi ruangan. Ia duduk sendirian di kursi kayu. Kopi itu tak berubah rasanya. Namun perasaan Rania berbeda. Ia sadar rutinitas ini bukan lagi sekadar kebiasaan, melainkan cara untuk menghindari pikiran-pikiran yang datang tanpa diundang. Tentang sepi, tentang kehilangan, tentang kemungkinan untuk mencintai lagi. Nama lelaki itu Bima. Ia bukan orang yang tiba-tiba datang dengan janji. Ia hanya tetangga baru yang sering lewat depan rumah. Kadang menyapa, kadang hanya mengangguk. Suatu pagi, ia berhenti. Kalau butuh bantuan angkat galon, bilang saja, ucapnya santai. Rania hanya tersenyum. Ia tidak terbiasa menerima bantuan dari lelaki lain. Namun ada sesuatu dari cara Bima berbicara yang tidak membuatnya merasa tertekan. Hari-hari berikutnya, Bima sering membantu hal-hal kecil, memperbaiki pagar, mengganti lampu teras. Tanpa banyak bicara, Rania mulai terbiasa dengan kehadirannya. Bukan sebagai pengganti, bukan pula sebagai harapan, hanya sebagai manusia yang hadir dengan tulus. Namun justru itulah yang berbahaya. Karena hal kecil sering tumbuh menjadi sesuatu yang lebih besar. Suatu sore, Rania melihat pasangan suami istri tua berjalan perlahan di depan rumah. Mereka bergandengan tangan. Tersenyum, dada Rania mendadak sesak. Kenangan lama menyeruak. Tentang janji yang dulu pernah ia pegang erat. Tentang tangan yang kini tak lagi bisa ia genggam. Ia masuk ke rumah, menutup pintu, dan membiarkan air mata jatuh tanpa suara. Bima datang sore itu. Melihat pintu rumah tertutup rapat, ia tidak mengetuk, tidak memanggil. Ia hanya duduk di bangku depan rumah, menunggu. Ia tahu ada luka yang tidak bisa disembuhkan dengan kata-kata. Kadang, kehadiran tanpa paksaan jauh lebih berarti. Beberapa saat kemudian, Rania membuka pintu. Matanya merah, suaranya bergetar. Aku masih sering kalah sama masa lalu, ucapnya jujur. Bima mengangguk pelan. Tidak apa, jawabnya. Kehilangan itu tidak punya tenggat waktu. Untuk pertama kalinya, Rania tidak merasa harus kuat di depan seseorang. Sejak hari itu, mereka sering duduk bersama. Kadang berbincang ringan, kadang hanya dia menikmati sore. Tidak ada status, tidak ada janji, namun ada rasa aman yang perlahan tumbuh. Dan justru itu yang membuat Rania takut. Karena rasa aman pernah ia miliki, lalu direnggut begitu saja. Suatu malam, Rania berkata lirih, "Aku takut membuka hati lagi." Bima menatapnya tanpa menghakimi. "Aku tidak datang untuk menggantikan siapapun," ucapnya. "Aku hanya ingin berjalan di sampingmu, kalau kamu mengizinkan." Kalimat itu sederhana, namun menenangkan. Seperti hujan kecil di tanah yang lama kering, angin malam berembus pelan. Lampu teras menyala redup. Mereka berdiri berdekatan, namun tidak saling menyentuh. Ada jarak yang sengaja dijaga, bukan karena tak ada rasa, melainkan karena keduanya tahu, luka lama tidak boleh diperlakukan dengan terburu-buru. Hari demi hari berlalu. Rania mulai tertawa lagi. Langkahnya terasa lebih ringan. Bima tidak pernah menuntut lebih. Dan justru itu yang membuatnya berarti. Rania sadar, cinta tidak selalu datang dengan gebrakan besar. Kadang ia hadir pelan. Melalui konsistensi dan kesabaran, senja kembali turun. Rania duduk di teras rumahnya. Tidak lagi sendirian. Ia belum berani menyebut perasaan itu cinta. Namun ia juga tidak bisa menyangkal
bahwa hatinya mulai terbuka. Kini pertanyaannya tinggal satu. Haruskah Rania memberi kesempatan pada perasaan baru ini? Atau tetap bertahan pada jarak agar tidak terluka lagi? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Karena setiap orang yang pernah kehilangan punya cara berbeda untuk kembali percaya.